Halo semuanya, perkenalkan nama saya Godeliva Nisi Uspomeni dengan NIM 2311952. Saya bersama kedua teman saya. Saya Juliana Ifibou, NIM 231119048. Dan saya Angelina Febriana Asa dengan NIM 2311920. Kelompok kami akan mempresentasikan sistem informasi bengkel motor. Sistem informasi ini bertujuan untuk memudahkan customer dalam membeli kebutuhan motor dan melakukan servis serta memudahkan dalam proses pendataan customer, pembelian dan pembayaran. Kami akan menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak bengkel motor. Langsung saja kita ke laporan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak bengkel motor. Di sini kita masuk pada deskripsi umum, dokumen software requirement specification SRS merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang dikembangkan yang akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian yang pertama itu berisikan tentang penjelasan dokumen SRS yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini. Ruang lingkup masalah dari sistem yang akan dikembangkan di definisi, referensi, dan deskripsi umum. Terus bagian kedua berisi tentang penjelasan secara umum mengenai sistem informasi, perspektif produk yang dikembangkan, fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak bengkel motor tersebut. Terus bagian ketiga berisi tentang penjelasan secara lebih rinci tentang kebutuhan perangkat lunak bengkel motor yang akan dikembangkan dan dilengkapi dengan use case diagram, activity diagram, class diagram, strategy diagram, serta deployment diagram. Di sini kita masuk yang kedua tentang fungsi produk. Fungsi produk perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama kita masuk pada fungsi untuk administrator. Administrator melakukan penginputan data diri, pelanggan motor. Terus yang kedua mengelola pembelian produk. Di sini kita masuk di fungsi untuk customer bengkel motor. Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah data pengguna sistem. Fungsi pengolah data pengguna mencakup yang pertama fungsi login. Fungsi login merupakan fungsi yang digunakan oleh administrator maupun untuk dapat masuk dalam sistem yang akan digunakan. Yang kedua tentang pengolahan fungsi data. Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah data penggunaan sistem. Fungsi pengolahan data mencakup fungsi add data pelanggan, merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan data baru. Yang kedua, fungsi delete data pelanggan merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus pada from. Yang ketiga, fungsi display data pelanggan yang merupakan fungsi yang digunakan untuk keluar dari from. Di sini kita masuk pada deskripsi rinci kebutuhan. Kebutuhan antarmuka eksternal terdiri dari beberapa tampilan. Yang pertama tampilan login, admin dan user dapat masuk ke program dengan username dan password yang sudah diberikan. Terus yang kedua tampilan halaman utama. Tampilan halaman utama merupakan tampilan setelah login yang menampilkan form-form yang ditampilkan dan dapat dipilih bagi admin dan customer. Tampilan menu untuk admin. Tampilan menginput data customer. Tampilan di mana admin akan menambah atau menginput data customer baru. Terus yang
Kedua, tampilan pelaporan. Tampilan di mana terdapat laporan pembelian alat-alat bengkel motor. Setelah itu kita masuk pada antarmuka pemakai. Oke. Langsung saja. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai aplikasi sederhana bengkel motor. Kita akan masuk ke menu login-nya. Di sini ada username dan passwordnya. Username di sini admin, kita masukkan admin. Dan juga passwordnya 1-5. Dan passwordnya 1-5. Terus kita klik menu login-nya. Setelah itu kita akan masuk ke menu utama pelanggan. Kita klik menu pelanggan. Di sini ada data customer-nya. Kita masukkan nomor HP, misalnya 0821. Terus nama pelanggannya misalnya Oliva. Terus alamat pelanggan Kupang. Terus keluarnya ban dalam bocor. Terus jenis kelamin di sini kita pilih wanita. Terus kita klik tambah. Data berhasil tersimpan. Di sini coba kita sekali lagi mengisi data customer-nya. Misalnya nomor HP-nya 0813. Terus pelanggannya Juliane. Terus alamatnya Tembuah. Terus beli kampas rem. Baik, selanjutnya saya Godeliva Nesi Uspomeni akan menampilkan laporan. Oke, langsung saja kita klik laporan. Di sini terdapat 3 laporan. Yang pertama laporan ini ada 3 laporan. Yang pertama laporan mekanik. Laporan per tanggal 5 Januari 2022. Langsung saja kita cetak. Jadi di sini teman-teman sudah laporannya seperti ini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi ya. Oke, selanjutnya kita melihat laporan pelanggan per tanggal 5 Januari 2022. Langsung saja kita cetak. Oke, laporannya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Selanjutnya kita akan melihat laporan kendaraan per tanggal 5 Januari 2022. Langsung saja kita cetak. Jadi seperti ini laporannya. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi.